Amerika, Jepang, dan Prancis latihan perang mau serang Cina. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis berencana mengadakan latihan militer bersama di darat dan laut pada Mei tahun depan. Latihan bersama ini dilakukan pertama kalinya karena militer Cina meningkatkan aktivitasnya di wilayah tersebut. Nantinya, latihan militer ini akan dilakukan di salah satu pulau terpencil di Jepang yang tidak dihuni oleh penduduk. Latihan militer itu akan berfokus pada upaya memberikan bantuan selama bencana alam, tetapi sebagian juga dapat menjadi dasar untuk pertahanan terhadap serangan, seperti yang diberitakan surat kabar Sankei. Latihan bersama itu bertujuan untuk melawan Cina yang mengklaim pulau-pulau yang dikuasai Jepang di Laut Cina Timur, tulis laporan Reuters minggu lalu. Sementara itu, dalam wawancara kepada Sankei, Laksamana Pirvandir, Kepala Staf Angkatan Laut Prancis, mengatakan latihan perang bersama itu sebagai bentuk kerjasama Jepang dan Prancis di kawasan tersebut. Ini adalah pesan yang ditujukan untuk Cina. Ini adalah pesan tentang kemitraan multilateral dan kebebasan wilayah, kata Pir. Sebelumnya, Cina mengatakan niatnya di kawasan tersebut untuk bertujuan damai, tetapi Jepang semakin khawatir tentang meningkatnya aktivitas Angkatan Laut Cina di sekitar pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur yang Tokyo sebut Senkaku. Sementara Beijing mengklaim mereka dihayu. Di sisi lain, Cina panas, 60 jet tempur Amerika dekati Laut Cina Selatan. Cina mendeteksi aktivitas udara tak biasa dari pesawat tempur Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Berdasarkan informasi yang dimuat di South China Morning Post, disebutkan ada 60 pesawat tempur Amerika yang melakukan penerbangan pengintaian jarak dekat ke Cina pada bulan ini. Aktivitas ini mulanya dikenali oleh lembaga think tank berbasis di Beijing, Cina. Sebanyak 41 pesawat terbang di atas LCS yang disengketakan Cina dengan sejumlah negara ASEAN. Sedangkan 6 pesawat terbang di atas Laut Cina Timur dan 13 di Laut Kuning. South China Strategic Situation Probing Invited mengindikasikan bahwa Amerika telah mempersiapkan serangan jarak jauh di masa depan terhadap sasaran di LCS. Indikasi ini berdasarkan banyaknya jet dan militer yang diterjunkan untuk menghalau eksistensi militer Cina. Amerika mungkin sedang mempersiapkan misi jarak jauh di masa depan di LCS, tegas lembaga itu. Dalam laporan juga menyebutkan LCS masih menjadi fokus utama Amerika, tetapi yang tak kalah penting adalah aktivitas di kawasan Laut Kuning mengalami peningkatan yang nyata jika dibandingkan dengan aktivitas 2 bulan lalu. Apalagi Amerika mengirim kapal tanker bahan bakar pangkalan Amerika di Guam dan bukan dari pangkalan udara Kadena di Jepang. Padahal operasi semacam itu sangat tidak ekonomis dan efisien. Lembaga itu juga mengklaim pesawat tempur Amerika terkadang menyamar sebagai pesawat sipil, bahkan tidak menyalakan transponder dan pesawat Amerika mengubah kode identifikasi saat terbang. Pesawat itu membuat dirinya menyerupai pesawat Filipina sebelum kembali ke nomor aslinya setelah menyelesaikan misinya, kata SCSPI. Sebelumnya, Cina memasang atau memang bersitegang dengan sejumlah negara di Laut Cina Selatan, termasuk Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, dan juga Taiwan. Ini membuat Amerika masuk ke dalam lingkaran konflik dengan klaim menjunjung kebebasan navigasi dan melindungi mitra. Namun sayang, belum ada komentar lebih lanjut dari Angkatan Laut Amerika soal ini. Amerika dan Cina bersitegang di banyak hal termasuk perdagangan dan teknologi serta Corona dan Hong Kong. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kapal Cina bersitegang dengan Malaysia di Laut Cina Selatan. Penjaga pantai Cina dilaporkan bersitegang dengan militer Malaysia di Laut Cina Selatan. Lembaga pemikir Amerika Serikat di Maritime Transparency Institute mengungkapkan kapal penjaga pantai Cina dan Angkatan Laut Malaysia bersitegang di wilayah eksplorasi hidrokarbon di Laut Cina Selatan. Menurut AMTI, kejadian berawal dari manuver kapal penjaga pantai Cina mengganggu rig pengeboran dan kapal pemasok di lepas pantai Malaysia pada pekan lalu. Kapal Coast Guard Cina melecehkan rig pengeboran dan kapal pemasoknya yang beroperasi hanya 44 mil laut dari negara bagian Sarawak, Malaysia pada 19 November lalu. Tulis Pusat Studi Strategis dan Internasional AMTI itu seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Malaysia lantas mengerahkan kapal angkatan laut sebagai tanggapan mereka terus membuntuti kapal Cina. Menurut laporan tersebut, insiden itu kemungkinan terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara Cina dan Coast Guard dan Royal Malaysian Navy di daerah tersebut dalam 2 minggu terakhir. Laporan APTI mengatakan kapal Cina itu berangkat dari Provinsi Hainan pada 30 Oktober. Mereka berhenti di pangkalan Pulau Batan Cina di Subi dan Firi Cross sebelum menghampiri stasiun di Lokuna atau Lokunia Shoals di zona ekonomi eksklusif Malaysia pada 2 November, kata laporan itu. Kapal CCG rutin mendatangi daerah itu dalam beberapa tahun terakhir yang difasilitasi oleh pusat logistik terdekat di pulau-pulau Spratly disengketakan. Laut Cina Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah Cina mengklaim sepihak sebagai besar wilayah perairan tersebut. Klaim histori Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan. Cina sampai saat ini mengklaim sekitar 90% Laut Cina Selatan dengan argumen 9 garis imajiner. Mereka bahkan membangun pulau reklamasi yang digunakan sebagai pangkalan militer dan lokasi wisata di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan disebut sebagai jalur pelayaran niaga tersibuk ketiga di dunia dengan nilai mencapai triliunan dolar. Laut itu juga disebut menyimpan cadangan miliaran kubik gas dan minyak di bumi. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Amerika reformasi militer besar-besaran siaga perang lawan Cina. Amerika Serikat mengumumkan akan reformasi besar-besaran armada pertama dalam angkatan laut. Armada laut tersebut akan menyambangi wilayah Pasifik Barat dan Samudra Hindia secara masif. Dilansir dari express.co.uk, Sekretaris Angkatan Laut Presiden Amerika Serikat, Kenneth Braithwaite, mengumumkan bahwa armada maritim itu akan bertanggung jawab atas keamanan Laut Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Wilayah Laut Cina Selatan dan Selat Malaka merupakan salah satu di antaranya. Untuk memperbaiki postur kami di Indo-Pasifik, kami akan menyusun kembali armada pertama. Menugaskannya tanggung jawab utama untuk wilayah Indo-Asia Selatan sebagaimana armada ekspedisi, katanya dikutip Jumat 4 Desember. Ini akan meyakini mitra dan sekutu kami tentang kehadiran dan komitmen kami di kawasan ini, sambil memastikan setiap musuh potensial mengetahui bahwa kami berkomitmen terhadap keberadaan global untuk memastikan supremasi hukum dan kebebasan laut. Menurut Derek Grossman, analisis pertahanan senior di Rand Corporation, langkah itu diarahkan ke Cina, saingan utama Amerika di teater Pasifik. Selain itu, ia mengklaim bahwa Amerika akan menggandeng beberapa negara di sekitar kawasan itu untuk memuluskan rencananya.